Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Oranye, Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Imadre Endra Kartika Yuda, SE MSc. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ida Ayumade Asdiulandari dengan NIM 20075111053 dan rekan saya Made Destia Bunga Maharani dengan NIM 20075111112, Nikomang Widya Sentani dengan NIM 20075111132, Niputulia Damayanti dengan NIM 20075111168. Triple Helix dan Inovasi. Untuk pertama-tama, kami akan membahas tentang riset dan pengembangan sebagai modal penting dalam inovasi. Baik, materi pertama adalah pengertian dari riset dan pengembangan. Research and Development atau riset dan pengembangan adalah fungsi dalam perusahaan yang memanfaatkan akumulasi teori, pengetahuan, metode, dan teknik untuk misalnya pengembangan produk baru dan proses produksi. Contohnya seperti perbankan online dan kartu debit pintar adalah dua contoh dari buah pengembangan produk baru di industri perbankan. Riset dan pengembangan menciptakan desain produk yang unggul sehingga dapat meningkatkan fungsionalis produk, membuatnya lebih menarik bagi pelanggan, dan dengan demikian menambah nilai. Sementara itu, terkait dengan proses produksi, pengerjaan dari riset dan pengembangan dapat menghasilkan proses produksi yang lebih efisien, sehingga menurunkan biaya produksi. Fungsi dari riset dan pengembangan juga dapat membantu menurunkan biaya dan meningkatkan utilitas suatu produk dan memungkinkan perusahaan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi. Berikut merupakan manfaat dari riset dan pengembangan. Yang pertama adalah mendapatkan hak paten. Perusahaan bisa mengajukan hak paten atas produk atau layanan baru yang dikembangkan. Yang kedua ada finansial perusahaan membaik. Perusahaan bisa mengajukan hak paten atas produk atau layanan baru yang dikembangkan. Yang ketiga ada mengurangi pengeluaran. Dapat mengurangi biaya manufaktur dengan riset tersebut sehingga biaya produksi tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir dapat merekrut kandidat berkualitas. Kandidat unggulan biasanya tertarik dengan perusahaan yang inovatif dan selalu melakukan hal yang baru. Selanjutnya ada tipe-tipe dari riset dan pengembangan. Yang pertama ada riset mendasar. Pada tahap ini, tim yang ditunjuk untuk menjalankan riset dan pengembangan akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Semua informasi yang ditemukan dalam riset ini bisa dijadikan pedoman riset dan pengembangan lainnya di masa mendatang, sekaligus membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Yang kedua ada riset terapan. Riset terapan perusahaan biasanya menggunakan teknologi baru, memasuki pasar yang baru juga, dan meningkatkan keamanan atau menurunkan pengeluaran. Tahap ini lebih fokus ke aspek komersial dan bagaimana produk layanan bisa dikembangkan sesuai dengan target pasar. Dan yang terakhir ada desain dan pengembangan. Desain dan pengembangan mengubah data dan informasi terkumpul menjadi sebuah produk atau layanan. Pada tahap ini terdapat proses desain produk, membuat prototipe, uji coba, dan pengembangan produk atau jasa. Baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasinya, masih membahas mengenai riset dan pengembangan sebagai modal penting dalam inovasi. Yang kelima yaitu kreativitas, riset, dan pengembangan. Pertama-tama, apa itu kreativitas? Kreativitas adalah daya cipta gagasan-gagasan baru, di mana kreativitas ini itu bersifat pribadi. Kreativitas penting dalam riset antara lain untuk menetapkan fokus kajian, menyusun hipotesis, sampai pada penarikan kesimpulan. Bedanya dengan inovasi, inovasi itu bersifat kelompok. Inovasi sudah menyangkut proses seleksi dan berwujud produk, proses, atau strategi. Penghubung antara kreativitas dan inovasi ini adalah melalui desain dan cetak biru. Kemudian R dan D sendiri adalah proses yang terjadi dalam menghasilkan suatu inovasi. Selanjutnya yang keenam ada kapasitas riset dan pengembangan. Kita mengenal ada 4 bagian dari kapasitas untuk
riset dan pengembangan. Yang pertama yaitu kapasitas pemerintah nasional dan lokal dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan riset dan pengembangan. Yang kedua, ada kapasitas dari lembaga riset dan pengembangan, lembaga pelatihan, dan perguruan tinggi. Yang keempat, ada kapasitas industri memanfaatkan pengetahuan dalam membuat produk yang berdaya saing. Yang terakhir, ada kapasitas dari pekerja pengetahuan dalam melakukan inovasi. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu riset dan pengembangan di Indonesia. Rata-rata negara Asia itu membelanjakan sekitar 2% dari PDB untuk kegiatan riset dan pengembangan. Di Indonesia sendiri hanya mengalokasikan sekitar 0,05% dari PDB untuk riset dan pengembangan di tahun 2005. Kemudian, indeks daya saing Indonesia berada di urutan ke-50 dari 131 negara dalam Global Competitiveness Report tahun 2006 sampai 2007. Baik, materi selanjutnya yaitu definisi triple helix. Di slide sudah ditampilkan apa itu definisi dari triple helix. Nah, teori triple helix ini dipopulerkan oleh Edskowitz dan Leidesdorf pada tahun 1995. Dengan definisinya adalah suatu pendekatan dalam menciptakan sinergi kerjasama dari 3 aktor, yaitu akademik, bisnis, dan pemerintah untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Chesberg pada tahun 2008 itu mengatakan bahwa triple helix adalah sebuah produk kebijakan pemerintah, di mana model triple helix ini merupakan penelitian kualitatif karena menggambarkan perilaku-perilaku sosial dalam masyarakat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya mohon izin untuk melanjutkan pemaparan materi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai tujuan konsep triple helix, di mana tujuannya itu digunakan sebagai pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berbasis ilmu pengetahuan dan juga inovasi. Nah, triple helix ini digunakan sebagai aktor utama yang harus selalu bergerak sehingga terbentuknya konsensus base atau ruang kesepakatan di antara ketiga aktor ini akan membuat atau memulai suatu kesepakatan dan juga komitmen atas suatu hal yang akhirnya akan mengarahkan terbentuknya innovation space atau inovasi yang dikemas menjadi produk inovatif yang bernilai ekonomis. Nah, konsep triple helix ini diharapkan juga akan memberikan suatu dorongan untuk mencari kesalahan antara dimensi institusional dalam pengaturan dan juga fungsi sosial yang dijalankannya. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan tadi, adapun tujuan utama dari penerapan konsep triple helix ini adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan dasar ilmu pengetahuan dan inovasi, serta juga memungkinkan terciptanya ruang inovasi dan juga penyelesaian permasalahan secara bersama-sama. Adapun implementasi dari penerapan konsep triple helix ini yaitu sering dinyatakan dalam bentuk kebijakan untuk melindungi haki dan juga subsidi untuk pengembangan perusahaan teknologi yang tinggi, atau juga bisa untuk penciptaan entitas khusus untuk mendukung transfer teknologi dan juga interaksi antar aktor yang relevan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interaksi antara helix dan juga triple helix, di mana dalam pandangan Edskowitz pada tahun 2003, ia menyebutkan bahwa triple helix ini diperlukan untuk menjelaskan suatu model interaksi antara universitas, industri, dan juga pemerintahan. Nah, di sini pada tahun 1958, Mills juga berpendapat bahwa universitas itu ditingkatkan dengan kesetaraan status dalam masyarakat yang berbasis pengetahuan. Nah, di sini berbeda dengan konfigurasi kelembagaan sebelumnya, di mana ia itu menempati posisi status yang sekunder. Lalu, pada tahun 2000 itu, Edskowitz beserta temannya yaitu Leidesdorf itu menegaskan kembali di mana menyebutkan bahwa salah satu model yang dapat menafsirkan perubahan tersebut itu adalah model triple helix, di mana model triple helix ini berupaya untuk menjelaskan konfigurasi baru tentang kekuatan institusional yang muncul dalam sistem inovasi, baik itu melalui penurunan totalitas pemerintahan, lalu atau juga pembukaan korporasi yang sepihak. Nah, lalu ketika pengetahuan yang menjadi bagian sangat penting dalam suatu inovasi ini, universitas itu dijadikan sebagai lembaga penghasil dan juga penyebar pengetahuan
di mana universitas itu akan memainkan peran lebih besar, di mana sebagai wujud kelestarian industri atau pemerintah juga yang bergantung pada sistem sosial, di mana hal itu merupakan interaksi bilateral antara kedua bidang kelembagaan ini. Nah, sebelumnya kebijakan industri ini berfokus pada hubungan pemerintahan bisnis, baik itu meningkatkan iklim usaha dengan pajak yang lebih rendah atau dengan mempengaruhi keputusan lokasi, yaitu melalui subsidi. Nah, dalam ekonomi berbasis pengetahuan ini, universitas itu menjadi elemen kunci dari sistem inovasi, baik sebagai penyedia modal manusia, lalu pembentuk perusahaan baru. Nah, 3 bidang institusional itu yang meliputi publik, swasta, dan juga akademis itu sebelumnya itu beroperasi sebagai kepanjangan tangan dalam masyarakat laissez-faire, di mana semakin terjalin dengan keterkaitan pola spiral yang muncul pada berbagai tahap proses inovasi dan juga pembuatan kebijakan industri. Definisi pentahelix. Pentahelix merupakan konsep pembangunan di mana unsur akademi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media bekerja sama untuk mencapai peningkatan dan percepatan pembangunan. Pentahelix ini berkaitan dengan semua elemen atau unsur dari masyarakat yang membantu mempercepat proses pembangunan. Kolaborasi pentahelix yang merupakan kolaborasi penta dan helix yang merupakan kegiatan kerjasama antar lini atau bidang akademik, bisnis, community, government, dan media. Interaksi antara helix dalam pentahelix. Implementasi menggunakan model pentahelix memiliki 5 variabel. Pertama adalah akademisi. Sektor akademisi ini memang penting karena berperan dalam membangun konsep strategi untuk mewujudkan tujuan. Variabel selanjutnya adalah sektor pelaku usaha atau bisnis, bekerja sama dengan beberapa perusahaan perhotelan dan kuliner, sehingga dari sektor bisnis berjalan dengan baik dan dapat mengembangkan produk-produk unggulan agar dapat lebih meramaikan pasar produk lokal. Selanjutnya, komunitas. Keberadaan komunitas memungkinkan untuk berjejaring atau networking antar pelaku usaha kreatif, sehingga berdampak pada bisnis yang dijalankan semakin luas. Terlebih, keberadaan lembaga sebagai jejaring komunitas juga dapat berfungsi sebagai alat pemasaran produk dan jasa kreatif melalui kegiatan atau event yang diadakan oleh komunitas. Melalui komunitas, peluang-peluang kolaborasi dapat terus diupayakan. Variabel keempat adalah pemerintah. Sebagai dinas koperasi bertindak sebagai koordinator dalam penyusunan kebijakan. Kebijakan tersebut akan menentukan arah organisasi dapat berjalan dengan lancar. Variabel kelima adalah media. Media memainkan peran menghubungkan semua aktor utama dengan pasar industri, baik yang berskala global maupun yang berskala internasional. Media harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan. Contoh model triple helix dalam menghasilkan teknologi dan produk kreatif pada negara maju. Pada masa sekarang ini, konsep triple helix telah banyak digunakan di negara-negara maju dalam rangka pengembangan sains dan teknologi melalui kerjasama universitas, industri, pemerintah untuk memecahkan masalah pembangunan. Pola triple helix telah banyak diterapkan di Amerika Serikat, negara-negara Eropa, India, Jepang, dan Cina, dan telah membawa kemajuan pesat dan berkesinambungan dalam membina kapasitas kemampuan di bidang sains dan teknologi yang diterapkan dalam dunia industri dan tata laksana pemerintahan. Perguruan tinggi bukanlah menara gading di tengah arus pembangunan, tetapi harus mempunyai mengembangkan diri sebagai bagian integral dari proses pembangunan itu sendiri. Perguruan tinggi harus membenahi diri sehingga mampu melaksanakan pengembangan kapasitas ilmu dan teknologi dan dapat menciptakan strategi pembangunan yang dipandu universitas. Beberapa contoh aplikasi triple helix di Indonesia yang pernah dicatat adalah produk padi unggulan hasil kerjasama IPB dengan Balitbank Departemen Pertanian. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan mewakili Kepala Badan Penelitian dan Pertanian Balitbangtan yang didampingi Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
melaksanakan panen perdana produk benih padi IPB 3S dan IPB 4S di KP Pusaka Negara. Panen perdana tersebut merupakan tindak lanjut dari MOU yang dilakukan antara Menteri Pertanian dengan Rektor IPB dalam upaya mendukung swasembada pangan khususnya padi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai tindak lanjut dari MOU tersebut, Kepala Balitbangtan segera melangsungkan mapping kesesuaian lokasi dan produk benih IPB 3S dan IPB 4S kelas FS. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui respon benih tersebut karena temuan benih ini masih baru. Varietas baru yang khusus untuk lahan sawah irigasi ini merupakan pengembangan padi varietas Fatmawati yang memiliki potensi hasil rata-rata 12 ton per hektare. Dalam keterangan, Wakil Dekan Fakultas Pertanian IPB menjelaskan bahwa upaya ini merupakan kontribusi nyata IPB dalam pembangunan pertanian nasional. Benih padi IPB 3S dan IPB 4S merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan oleh peneliti dan dosen untuk lahan sawah irigasi, yang nantinya bila sudah menyebar ke masyarakat, khususnya petani, biarkan petani yang menilai sendiri. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa petani harus berdaulat dan dapat menentukan sendiri varietas yang disukai dan indikasinya memiliki varietas yang menguntungkan. Selanjutnya ada desain kapal selam kerjasama ITS dan PT PAL. PT PAL dan ITS kembangkan kapal selam. Serapan teknologi yang didapat PT PAL Indonesia dalam membangun 3 kapal selam masih belum optimal. Teknologi yang mereka dapat dari DSME Daewoo, perusahaan yang ditunjuk pemerintah Korea, tidak optimal. Direktur PT PAL Indonesia, Firmansyah Arifin, mengatakan alih teknologi yang didapat dari Daewoo lebih mengarah mempelajari gambar, sehingga praktik alih transfer teknologi tidak sesuai harapan. Kita menggandeng ITS untuk menyempurnakan alih transfer teknologi pembangunan kapal selam dari negara asing. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.